Kontekstual, konseptual, logical, physical, detailnya seperti apa. Itu pisau analisis yang agak enak itu untuk dipakai. Sebenarnya sepemahaman saya ada fundamental drive, ada naluri fundamental dari setiap manusia, entah itu di barat, entah itu di timur, entah itu zaman prasejarah, entah itu zaman modern. Ada satu fundamental dorongan yang mungkin difahami atau tidak difahami oleh manusia, tapi kalau kita lihat secara objektif semua manusia melakukan itu. Dan ini tentu hipotesis ya. Gini, setiap manusia yang bisa berbuat sesuatu, dia memiliki sesuatu yang namanya life, hidup. Hidup itu gimana? Definisi paling sederhana ya tidak mati. Life. Dan naluri semua manusia itu adalah expand life. Dia ingin melebarkan life-nya, meluaskan hidupnya. Ada yang dengan menaklukkan banyak bangsa sehingga namanya bisa lebih terkenang sepanjang masa. Ada yang hartanya sangat banyak karena dia pengen punya kontrol terhadap life yang lebih banyak, pengen jadi penguasa menguasai orang banyak karena naluri dasarnya adalah agar life-nya bisa mengontrol, terekstensi ke situ. Nah, kalau ngomong cara barat, cara timur itu memahami alam, kita kan jadi tahu bahwa itu fundamentally dari mesin yang sama, bahwa orang tidak puas hidup dengan dirinya sendiri, tapi pengen expand, pengen paham lebih, pengen tahu lebih, pengen menjelaskan lebih, pengen expand life-nya, pengen melebarkan hidupnya. Misalnya begini, kalau Anda dipenjara di satu kamar, Anda pasti nggak tahan pengen keluar. Ketika Anda dibukakan pintu, Anda punya akses rumah, akan senang luar biasa dan merasa terbebaskan. Tapi kasih waktu itu 2 bulan, 3 bulan, Anda akan merasa terpenjara lagi dan pengen keluar rumah lagi. Nah, itu sifat dasar bahwa memang gelombang pengen melebarkan life ini tidak pernah berhenti. Nah, terus gelombangnya arahnya kemana? Itu kemudian kan terpengaruh oleh sejarah, keadaan lokalnya, dan seterusnya. Kita contoh paling sederhana dari sudut pandang linguistik misalnya. Kata onta di bahasa Arab itu bisa kosakatanya bisa sampai 600 lebih untuk mendeskripsikan onta yang lagi ngupil, kayak lagi duduk, kayak lagi berak, kayak ngapain dan seterusnya. Di Indonesia onta ya onta. Tapi kita punya deskripsi yang luar biasa banyak untuk urusan gede kecil. Misalnya kelapa, ada bluluk, ada cengkir, ada tegan, ada kelopo, kemudian ada aking, dan itu kenapa kita punya spesifikasi detail ke situ? Karena keadaan alamnya menyediakan tempat expand life-nya di situ, expand knowledge-nya, mendetilkannya arahnya ke situ. Di Arab nggak peduli detail urusan kelapa, karena memang tidak mengalami kelapa, mengalami onta jauh lebih banyak. Jadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan manusia, expand life-nya ke arah mana itu tergantung dari ekologinya. Jadi kalau orang timur dengan ekologi yang berbeda melihat barat salah, itu berarti dia belum bisa melihat fundamental motif manusia expand life. Yang dia lihat adalah ketidakcocokan apa yang dia tahu dan dengan yang orang lain tahu. Dan itu menurut saya kurang mendasar itu. Jadi perdebatan kemudian yang benar barat atau yang benar timur, kita mau menjawab dari level mana nih? Kalau kita mau jawab dari level experience personal, orang barat pasti ngomong yang paling benar barat, yang salah adalah timur. Kalau orang timur juga ngomong seperti itu. Kalau levelnya aku yang berdebat, karena aku dari kecil taunya expand life dengan cara timur, ekspansi life seperti barat nggak make sense dan nggak masuk akal juga. Tapi kalau kita ngomong berdebat sebagai manusia, itu tidak lagi relevan mana yang benar, barat atau timur. Dua-duanya sama-sama mencoba expand life dengan kacamata yang berbeda berdasarkan yang disediakan oleh ekologinya, keadaannya. Kenapa orang Jawa misalnya tidak banyak mengembangkan teknologi? Nanti ada yang banyak yang marah nih kalau aku ngomong gak banyak mengembangkan teknologi. Misalnya gini, preservasi makanan. Kenapa di barat
teknologi mengawetkan makanan itu sangat penting dan teknologinya berkembang karena mereka punya kebutuhan itu. Mereka nggak bisa bertanam ketika musim dingin sehingga mereka harus menemukan cara untuk menjaga makanan itu agar tidak busuk. Misalnya di Indonesia kita relatif tidak punya masalah itu. Setiap musim bisa cari makanan yang berbeda. Kemudian yang berkembang adalah kuliner, tinggal makanan yang berbeda mau diolah seperti apa. Kalau kemudian timur variasi kulinernya sangat banyak karena variasi bahan yang bisa dimakan memang lebih banyak di Indonesia daripada di Barat. Jadi kemudian kita jadi sepertinya lebih advance urusan makanan. Yang sana seperti advance urusan teknologi. Itu bukan kemudian dikotomi Barat Timur yang mana lebih baik mana lebih benar. Itu karena responsif manusia terhadap ekologinya, bagaimana dia expand life-nya ke arah yang mana. Justru kalau kita ngomong sebagai manusia, 2 poin itu bukanlah 2 poin substitutif, mana yang benar mana yang salah, tapi itu poin komplementer. Karena cara melihat dunia itu bisa bermacam-macam. Kita kemudian turun ke pertanyaan ini, ekologi mana yang benar? Ada yang musim dingin, ada yang nggak ada yang musim dingin, mana yang benar? Kita nggak bisa memperdebatkan itu Tuhan yang ngasih, itu kenyataan di bumi yang ada. Bahwa manusia merespon terhadap itu, berarti output responnya juga tidak bisa disalahkan kepada manusianya. Itu memang sebuah variasi yang disediakan oleh alam yang membuat manusia punya arah ekspansi life-nya yang berbeda. Ekspansi life dalam urusan pengetahuan, dalam urusan spiritual, dalam urusan pemahaman, ekspansi juga punya pengaruh besar terhadap ekologi. Jadi balik lagi, mana yang benar antara Barat sama Timur? Kalau Anda kata dalam tempurung mencari benarnya sendiri, silahkan ngomong. Yang benar adalah Barat kalau Anda orang Barat, yang benar Timur kalau Anda orang Timur. Kalau Anda mau keluar dari penjara kamar itu tadi dan ngomong sebagai manusia, perbedaan itu justru memberi kesempatan kita untuk memperkaya memandang dunia. Kenapa dia bisa memformulasikannya seperti ini? Kenapa teknologinya lebih tinggi di sini? Kenapa melihat alam semesta seperti ini? Karena balik lagi, kalau fisika saja menuju theory of everything yang satu titik, agama juga menuju pada tauhid yang satu titik. Ini premis bersama bahwa belajar apa saja kemudian akan menuju satu titik. Jadi nggak perlu didikotomikan itu mana yang benar mana yang salah. Balik lagi, kamu mau kaliber apa menjadi manusia? Mau kaliber kata dalam tempurung yang gampang membenar salahkan, atau mau kaliber manusia yang mampu melihat kebenaran manusia yang lain? Outputnya bukanlah aku benar kamu salah, musuhnya bukanlah aku dan manusia lain. Outputnya adalah masalah. Outputnya adalah bagaimana kamu menghadapi masalah. Saya ulangi lagi, musuhnya bukan manusia lain, sehingga manusia salah dan manusia benar. Outputnya adalah musuhnya adalah masalah. Bagaimana kamu memahami Timur dan Barat, meramu sedemikian rupa, mempelajari sebanyak mungkin untuk menghadapi masalah di luar manusia atau yang dihasilkan manusia, sehingga tidak manusia musuh manusia, tapi manusia dan manusia menghadapi masalah untuk membawa maju society. Boleh debat itu kalau Anda pengen jadi dalam tempurung. Pasti nanti ada tabrakan detail-detail antara dua konsep itu, Barat dan Timur. Saya tidak menafikan pasti ada tabrakan, dan semua punya tempat efektivitasnya. Ini seperti ketika saya ditanyain gini, warna favoritmu apa sih? Itu pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, karena kalau pilihan warna harus fanatik pada sebuah warna, ini akan jadi masalah. Warna favorit saya hijau, kok giginya nggak hijau? Kok giginya milih putih? Warna saya favoritnya putih. Kalau warna berakmu putih gimana? Kan panik juga. Nah, jadi semua ada tempatnya, semua ada komposisinya untuk menghasilkan sebuah sistem yang lebih besar. Selama kita masih merasa kita adalah super system, menurut saya tidak akan selesai perdebatan-perdebatan. Mohon maaf saya remeh-temeh seperti itu. Kita harus naik kalibernya menjadi manusia, tidak hanya menjadi lokalitas hidup yang dibungkus oleh wadah, tapi sebagai kolektif intelligence untuk memastikan masa depan, untuk memastikan bahwa manusia tetap ada dalam permainan yang namanya bumi. Karena kita sudah sampai pada tingkat peradaban di mana kita bisa menghancurkan diri sendiri. Tidak ada makhluk yang lebih dominan daripada manusia, dan manusia sudah sampai pada tingkat teknologi di mana dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Perdebatan benar salah menurut saya bisa dijawab dengan utilitarianisme. Kamu benar, mau salah, outputmu apa? Kamu membawa society kemana? Karena mengalahkan manusia yang lain,
itu berarti kamu juga melemahkan manusia secara keseluruhan. Mencari titik temu nanti kalau titik temu bilangnya kompromi, terus ya udahlah nggak apa-apa lah, kompromi itu nggak bisa gitu, namanya nggak fanatik terhadap kebenaran yang kamu pahami. Enggak, yang maksud saya kompromi bukan seperti itu. Maksud saya kompromi gini loh, semua dikotomi di dunia itu pasti ada satu konsep di atasnya yang merangkul dua-duanya. Ini hipotesis saya, pasti ada, karena premisnya semua yang beragam ini akan menjadi satu. Kita melihat premis itu di mana-mana. Jadi kalau ada perbedaan, cari cara yang menyatukannya. Ini bukan urusan kebijaksanaan, ini urusan fundamental peningkatan kaliber manusia. Balik ke pertanyaan, timur, barat, mana yang benar? Yang bisa menjawab masa depan. Bukan barat yang timur yang akan menang, tapi manusia menang melawan dirinya, atau manusia kalah melawan masalah yang dibuatnya sendiri.